izin terima kasih banyak ini kepada Kasubag juga dari pengembangan kompetensi dan budaya organisasi dan dari teman-teman tim Seditjen yang sudah memfasilitasi untuk persiapan SPMB PKN STAN ini, khususnya yang melanjutkan D3 khusus dan D4. Sebelumnya ini tadi udah diperkenalkan diri juga, Kak Ayu juga ini sama dengan Mas Bima, sebelumnya D4 akuntansi, kami lulus tahun 2021 baru aja 2 bulan yang lalu selesai dengan segala macam permasalahan skripsinya, alhamdulillah selesai dan sekarang bisa re-entry. Nah, jadi hari ini juga dari Kak Ayu mau sharing nih ya, gimana sih supaya bisa lulus gitu sampai dengan tahap akhir dan menjadi mahasiswa kembali bergabung di PKN STAN. Nah, ini juga sama ya, sebelumnya juga Kak itu sama Mas Bima itu sama. Jadi ini kami tuh percobaan tahun kedua lulusnya. Jadi mungkin teman-teman yang udah pernah coba juga tahun sebelumnya ya 2019, jadi jangan berkecil hati. Pasti insya Allah kalau memang rezeki ada kesempatan, persiapan yang baik bisa. Nah, ini izin share ya, share screen. Oke, share screen-nya sudah terlihat ya. Nah, awardee sharing session kembali ukur prestasi di PKN STAN. Nah, di sini yang ingin Kak Ayu sharing, di sini terkait, tadi juga udah lengkap banget sebenarnya dari sharing dari Mas Bima ya, udah dari awal sebelum persiapan sampai dengan ujian dan sampai dengan akhir. Jadi sebenarnya udah sangat lengkap. Di sini Kayu ingin menambahkan ya, ataupun hal-hal teknis lainnya, apa sih Kak tips-tipsnya nanti waktu ujian di TPA, terus juga di TBI, seperti apa juga waktu di psikotes. Nah, di sini kurang lebih nanti ada 4 gimana preparation awal kita. Kemudian yang kedua juga, selain teman-teman ini kan pasti belajar terus ya dari awal pengumuman, awal Juli ya pasti udah mulai nyicil nih belajarnya, kalau ada yang udah mulai nyicil. Juga teman-teman juga perlu tahu nih gimana sih cara belajar supaya cepat. Karena waktunya kan udah mepet nih ya, udah mau ujian. Jadi teman-teman juga butuh nih teknik supaya how to learn faster gitu. Terus juga nanti yang ketiga ada tips tesnya seperti apa, dan yang terakhir the key-nya apa. Nah, untuk awalnya ini nih, menurut kami ini paling penting preparation karena kalau teman-teman cuma belajar aja tapi tidak punya persiapan gitu yang memadai sebelumnya. Misalnya tadi yang pertama yang paling penting adalah motivasi nih buat teman-teman yang mungkin masih ragu. Duh, yakin nggak ya nih ambil tugas belajar PKN STAN gini. Yakin nggak ya? Mungkin kalau misalnya masih ada yang ragu-ragu nih, kalau lanjut nggak nih, serius nggak untuk ikut tesnya? Ayu bisa bilang, D4 STAN ini tuh banyak sekali hal yang akan teman-teman temui nanti di kampus yang Kayu rasa tuh jauh berbeda dengan waktu Kayu D3 gitu. Dari sistem penilaiannya, sistem pembelajarannya itu udah sangat jauh berbeda di D4 dan akan sangat membuka wawasan teman-teman sekalian gitu. Terus juga menurut Kayu, Ditjen Perbendaharaan dalam hal tugas fungsinya itu sangat cocok mata kuliahnya nanti di D4. Jadi banyak hal-hal terkait misalnya manajemen kas gitu, kemudian juga pelaksanaan perbendaharaan, dan itu nanti dipelajari di sana, dan itu nanti akan membantu kita ketika dalam bekerja. Jadi kalau masih ada yang ragu, D4 nggak ya, atau D3 khusus STAN nggak ya, nah jadi yakinkan motivasinya harus lebih kuat lagi, apapun alasannya, teman-teman pasti punya. Entah itu misalnya, wah lumayan nih kenaikan pangkat tanpa ikut ujian UPKP gitu misalnya. Terus juga macam-macam lah motivasinya. Bahkan tuh teman-teman KAIU juga ada yang share juga,
wah waktu D3 nggak sempat ikut wisuda nih, mudah-mudahan D4 atau bisa ikut wisuda ya kan, misalnya kan macam-macam tuh motivasinya. Terus yang kedua itu timekeeper, jadwal belajar. Jadi ini penting juga teman-teman bikin jadwal dan itu ditentukan jamnya supaya teman-teman juga komitmen untuk meluangkan waktu. Terus juga knowing yourself, tadi juga Mas Bima udah sebutkan tuh, SWOT-nya, kenali diri kita, apa sih kelemahan kita, di mana kekuatan kita. Kalau Kayu tuh kemarin itu sebenarnya cukup lemah di TPA gitu. Dan bahasa Inggris juga sih sama gitu, untuk materi tertentu. Jadi memang kalau dirasa lemah nih bahasa Inggrisnya, oh ya udah berarti time waktu belajarnya lebih banyak di bahasa Inggris gitu. Terus juga teknik belajar itu teman-teman harus bisa tahu nih yang paling efektif itu belajarnya seperti apa. Mungkin kalau ada yang tipikalnya mendingan belajar sendiri atau dia butuh mentor gitu, butuh dukungan, maka ikutlah bimbel ataupun kalau perlu privat ikutlah gitu. Kalau memang teman-teman merasa itu butuh. Nah, yang paling penting nih yang warna merah ini ya, fokus gitu. Jadi fokus teman-teman di sini fokus ada tujuan yang saat ini teman-teman mempersiapkan ujian. Jadi fokus belajar, kalau ada waktu, sempatkan, dan abaikan tuh omongan-omongan luar, misalnya, ya ngapain tes D4 atau D3 kan susah, belum tentu lulus, apalagi tahun kemarin udah tes, nggak lulus juga, yakin nih, gitu. Jadi itu abaikan ya teman-teman kalau ada suara-suara gitu yang mungkin tidak supporting, jadi itu diabaikan. Jadi jangan takut misalnya ya teman-teman pada udah banyak yang kuliah duluan, yang udah ambil S1 di luar gitu, sedangkan kita mungkin masih ketinggalan nih karena ngejar D4. Nggak apa-apa, jadi abaikanlah suara-suara itu dan fokus pada tujuan kalian. Jadi jangan bandingkan diri kita dengan orang lain, semua orang tuh punya proses dan progresnya masing-masing. Itu dia. Nah, selanjutnya nih, teman-teman kan Kayu yakin udah banyak nih yang ikut tryout, latihan-latihan ngerjain soal, terus tapi mungkin hasil tryoutnya belum maksimal ataupun masih ngerasa kurang ya, kok belum target pribadi ini belum tercapai nilainya. Jadi kalau teman-teman pernah baca nih bukunya Stephen Covey tentang 7 Habits Effective People, jadi itu salah satunya tuh habit yang terakhir yaitu sharpen the saw. Jadi tajamkanlah gergaji kalian. Jadi gimana belajar itu walaupun waktunya sedikit tapi efektif. Karena Kai juga tahu keterbatasan kita adalah karena kita juga bekerja, ada waktu kita memang harus dedikasikan diri kita untuk pekerjaan, menyelesaikan tanggung jawab kita juga yang lebih utama. Gitu. Jadi ini kalau nanti teman-teman bisa cari juga nih di YouTube ataupun di web ya, dari seorang ahli juga di bagian brain training, Jim Quick, tentang how to learn faster. Jadi ini ada singkatannya BFAST. Singkatannya juga bagus ya. Jadi BFAST ini B-nya itu udah believe. Kalau tadi Mas Bima bilang, yaitu adalah mindset kita harus grow. Ya, mindsetnya harus grow. Nah, di sini kalau Kak I bilang adalah belief, keyakinan. Jadi keyakinan di dalam hati kalian dan di dalam pikiran kalian bahwa kalian punya kesempatan, kalian bisa gitu, mampu. Dan keyakinan kita juga kepada Tuhan juga bahwa akan menolong dan membantu kita gitu ya, mustaqim gitu, semesta mendukung. Jadi keyakinan tuh harus kuat dulu. Kadang-kadang kita, Kak, aku orangnya susah gitu kalau menghafal misalnya, gampang lupa. Nah, jadi tanamkan dulu keyakinan bahwa oh ini pasti ada jalan nih, pasti bisa, gimana caranya supaya bisa ingat. Jadi kan otak kita tuh seperti giant komputer yang harus kita program set supaya dia bisa bekerja maksimal dengan kita tanamkan keyakinan tadi. Terus juga yang I-nya tuh exercise.
E-nya exercise, ini juga di surat pengumuman KI juga ada lihat tuh disuruh kalau bisa aktivitas fisik setiap hari 30 menit ya, supaya teman-teman tetap sehat karena apalagi nanti ujian, kondisi teman-teman jangan sampai ada yang sakit ya, apalagi pas hari ujian misalnya demam. Karena kan pasti mungkin nanti akan dites termometer ya, jangan sampai nanti teman-teman nggak bisa masuk nih ke ruang ujian, atau hasil tesnya nanti ternyata antigen atau PCR-nya misalnya hasilnya positif gitu kan yang sampai. Jadi memang kesehatan ini yang sangat nanti teman-teman perlukan gitu dan dijaga. Terus gimana cara belajar cepat lagi yaitu forget. Forget ini maksudnya apa, Kak? Masa lupa gitu. Jadi forget ini setiap menerima pelajaran baru nih, misalnya teman-teman ada yang ikut bimbel gitu atau ikut kelas belajar atau punya kelompok belajar, maka posisikan diri kalian tuh seperti gelas yang kosong supaya kalian siap ketika menerima informasi gitu, belajar. Kalau gelas kalian sudah penuh, kalian merasa oh udah tahu kok ini tentang ini, udah tahu kok apa yang disampaikan sama Kak Ayu sama Mas Bima ini, kalian ketika kalian merasa sudah gelasnya sudah terisi gitu, ketika ada informasi baru kalian tidak menggali lebih luas lagi gitu. Jadi seperti anak kecil, kenapa mereka cepat belajar karena mereka kosong gitu, gelasnya mereka siap dengan informasi yang mereka terima. Kemudian juga yang E-nya aktif gitu, jadi aktif yang taking note kalau emang perlu bertanya. Terus juga yang S ini state. Nah, state ini penting karena menurut penelitian bagaimana menjaga long term memory itu adalah ketika ada informasi, maka bangun emosi di sana, state. Jadi kenapa kalau kita itu bisa ingat, misalnya kita mencium aroma parfum ataupun mendengarkan musik gitu, kita jadi teringat memori kenangan ketika saat itu, apa ya kejadian waktu itu. Nah itu adalah long term memory kita yang bekerja. Jadi ketika belajar juga gitu, kondisikan keadaan yang nyaman, kalau memang perlu dengar sambil dengar musik ya, yang cuma melodinya aja itu silahkan gitu. Jadi belajar dengan kondisi yang rileks itu kita akan lebih efektif gitu dalam mengingat dalam waktu long term memory. Dan yang terakhir adalah teach. Jadi maksudnya ini apakah kita harus ngajarin? Nggak harus. Artinya ketika teman-teman belajar, posisikan seandainya teman-teman nih bakal mau menjelaskan ini ke orang lain. Ini bakal ngajarin ke orang lain ini seperti apa ya. Jadi cara belajar kita tuh pasti beda ketika kita belajar untuk diri kita sendiri sama kita berusaha memahami dan sehingga nanti bisa menjelaskan gitu. To teach untuk orang lain. Jadi itu akan berbeda. Jadi inilah salah satu tips untuk sharpen the soul kalian. Jadi jangan cuma belajar latihan, tapi pertajam gitu teknik kalian, skill apapun yang bisa supaya lebih efektif dan lebih faster, lebih cepat. Nah, untuk tesnya ini bersyukur banget nih yang tahun ini nih nggak ada tes TSA ya, khususnya untuk yang D4. Hanya ada tes TPA, TBI, dan psikotes. Ini sangat, menurut saya sangat beruntung ya tahun ini. Karena TSA itu salah satu yang paling terberat gitu, tersusah, tersulit, dan itu juga yang menurut Kak Ayu itu yang gagal waktu tahun pertama karena nggak siap di TSA-nya. Karena itu memang pelajaran akademik, advance accounting itu yang udah lupa, dan bahkan yang intermediate, advance, terus juga cost accounting, auditing. Jadi itu juga. Nah sekarang karena teman-teman semua ini fokus di tahap 1, tesnya ada TPA, TBI, kemudian nanti juga ada yang kedua yaitu psikotes. Nah kalau Kak bilang nih ada juga tes terakhir ada tes langit nih, ini bahasanya. Jadi kuatkan juga di sini bahwa berdoa, berbuat baik sama orang tua, banyak-banyak bersedekah. Jadi kadang ada hal-hal yang di luar kuasa kita gitu, di luar kendali kita. Kita udah mempersiapkan dengan baik nih, tapi kan kita nggak tahu nih, makanya kita juga butuh tadi hal-hal yang seperti itu, ya. Nah, lanjut ya, untuk tips di TPA ini, yang pertama adalah keyakinan bahwa teman-teman tuh kan sudah pernah gitu
waktu di D1 sudah lulus, D3 di PK instan bahwa yakin bisa melewatinya. Sudah pernah lulus. Terus juga di sini Kayu bilangnya aktifkan otak kiri dan otak kanan kalian. Jadi di sini otak kiri lebih ke berpikir, analisa, tapi otak kanan itu ada daya imajinasi dan kreativitas kalian dan fleksibilitas dalam mengerjakan atau menghadapi soal-soal. Dan teman-teman juga tahu ada 120 soal, 100 menit ya. Jadi itu kira-kira satu soal itu dikasih waktu cuma 50 detik. Bayangkan di bawah 1 menit untuk bisa selesai satu soal. Kayaknya baru baca soal aja udah 1 menit. Apalagi yang soalnya panjang-panjang ya, ada teks readingnya, teks ceritanya. Terus ada bentuk tesnya, ada yang verbal, numerikal, logika, spasial ya. Terus juga ingat ada rule yang kalau benar 4, salah -1. Nah, sebenarnya kalau TPA nih, kalau teman-teman bisa aja mengerjakan di atas 80 soal, ini juga dari mentor Kayu sebelumnya, bahwa itu, dan ini tanpa nebak ya, memang benar-benar mengerjakan hasilnya ketemu gitu untuk TPA, maka optimis saja, insya Allah bisa gitu lulus itu, tapi nggak boleh juga takabur ya. Kalau Kayu kemarin ngerjain itu targetnya memang 100 soal, bisa selesai TPA. Dan pada saat ujian tuh bener-bener jadinya cuma 100 soal, 20 kosong. Waktu udah nggak sempat lagi, itu udah bener-bener udah last time, itu last minute, cuma bisa 100 soal terkerjain, dan dengan tingkat keyakinan yang tinggi gitu. Misalnya Kak juga udah yakin tuh ya sampai 90% tuh insya Allah gitu. Ya, jadi yakin aja. Terus juga ingat ada nilai mati sepertiga soal tuh harus sudah benar. Nah, buktinya apa sih Kayu kalau misalnya memang bisa gitu, ada soal-soal yang memang sebenarnya tuh mudah, makanya kenapa dikasih waktu tuh walaupun sebenarnya kekurangan juga ya kita kalau 100 menit. Nih ya, Kayu pengen kasih lihat gitu, ini ada soal, tanamkan dulu yakin soalnya tuh mudah gitu. Kemudian coba dengan daya kreativitas dan fleksibilitas kalian, Kayu pengen tes nih. Sekarang coba kalian kerjain nih kalau ada paper di atau pulpen di sekitarnya, coba kerjain soal nomor ini. Ini salah satu soal D4 dan berapa detik teman-teman bisa mengerjakannya. Boleh jawab di kolom chat yang udah ketemu hasilnya. Tuh ya. Ada yang udah ketemu hasilnya? Ya, wah cepat juga nih, berapa detik nih? Wah, luar biasa ya. Nah, jadi ada yang masih belum bisa jawab gitu atau masih mengalihkan gini. 99,9% dari 0,788 ini berapa? Dan ini memang soal D4 tahun 2018. Saya juga masih ujian ya ikut ini. Karena ini soalnya itu boleh dibawa pulang ya, jadi memang punya soalnya. Tapi yang 2019 itu udah nggak boleh bawa pulang lagi. Oke ya, rata-rata pada jawab C bener ya. Jadi jawaban ini, Kayu yakin teman-teman punya teknik dan cara masing-masing, tapi Kayu juga pengen share, mana tahu ada teman-teman yang belum mengetahui gitu teknik ini, ataupun cara-cara ini ya. Hebat ya, nih cepet nih jawabnya nih, sekian detik. Jadi caranya gimana Kak? Jadi kalau soal kayak gini tuh teman-teman bisa lihat dengan kreativitasnya, walaupun angkanya jelek gitu, kayaknya ribet ya 999, kenapa nggak digenapkan aja jadi 1000 gitu. Bikin jadi 1000%, 1000 per 100. Baru tinggal dikali 0,786. Udah tinggal coret aja, karena itu kan udah mendekati angka 1000 gitu. Maka hasilnya pun langsung ketemu, dan soal-soal ini ya bisa dibilang nih soal bonus juga, karena ibaratnya kita bisa mengerjakannya dalam waktu beberapa detik. Jadi gunakan kreativitas kalian, fleksibel. Kemudian nih, coba lagi nih, satu lagi nih. Ada yang bisa jawab berapa detik bisa mengerjakan soal ini? 1 menit ya, paling maksimal lah. Oke, ada yang udah jawab, boleh di komen box. Ini 3,4% dari 4.056 adalah. Oke. Ya, kita tunggu. Ada yang sudah bisa jawab kah? Ya.
Wah, udah ada yang jawab nih ya. Dari Resandi Dwi nih, BJPB Pabar. Ya, kemudian ada Pekanbaru, Banda Aceh juga ya. Nah, ini luar biasa ya, udah berhasil menjawab gitu. Nah, buat teman-teman yang mungkin, waduh kok pada udah bisa menjawab sih, saya masih cari gitu kali-kalinya. Gimana nih Kak supaya bisa lebih cepat lagi gitu. Tadi Kak bilang aktifkan otak kanan kreativitas kalian. Jadi lihat soal itu dan lihat juga jawabannya. Lihat soal dan jawabannya. Misalnya nih soal yang ini ya, contohnya ya, kita lihat ya, karena udah banyak yang jawab, kita bahas 4056. Ini kan bisa kita juga, apalagi nih kalian lihat, pertama tuh lihat pilihan jawabannya. Lihat pilihan jawabannya ini kan bervariasi ya, ada yang dari ratusan, terus ribuan ya, agak jauh. Nah, itu boleh teman-teman coba cari kira-kira nih berapa nih ya. Jadi bisa disederhanakan gitu. Jadi 4.000, jadi kalau ada pecahan campuran sederhanakan supaya lebih mudah. Kemudian yang angka 4056 ini kan paling dekat 4100 gitu. Supaya lebih enak kita ngitungnya kan. Kemudian kita coret aja persen 100-nya 41 bagi 4, langsung aja bikin 10. Pasti hasilnya kan 10 koma gitu. Estimasi aja, nggak perlu teman-teman sampai dapat koma-komanya gitu, sampai serinci-rincinya. Tinggal 15 kali 10, 150. Nah, 150 ini aja, teman lihat lagi di kuncinya, oh ada yang mendekati nih, nah itulah dia jawabannya 152,1. Jadi nggak perlu, maka cari sampai sepersis mungkin koma-koma, kalau memang nggak perlu. Tapi ada juga nanti soal yang memang kita perlu cari sampai koma, karena pilihan jawabannya itu semuanya beda gitu, selisih di belakang, angkanya itu beda-beda. Tapi kalau angka di belakangnya itu beda-beda di pilihan jawaban, maka cukup cari yang ujungnya aja. Terus cari yang seperti ini gitu, yang mendekati estimasi. Jadi inilah perlu tadi kreativitas teman-teman gitu dalam melihat soal-soal. Terus juga mengerjakannya nih ya, kalau orang yang kita kan seringnya otak kiri gitu ya, jadi dia maunya ngerjainnya itu berurutan, nomor 1 sampai akhir gitu. Tapi kalau orang yang fleksibel, otak kanannya, dia pasti mengerjakan yang mana yang dia rasa paling mudah dulu. Gitu. Terus bagaimana caranya? Karena nanti ada soal-soal yang kita memang nggak perlu baca soalnya, tapi lihat jawabannya aja. Nanti contohnya di bahasa Inggris nih, di TBI. Jadi, kita lanjut ya, tadi tips TPA-nya udah, kemudian tips TBI-nya nih, gimana nih Kak mengerjakannya? Pertama juga yakin dulu soal TBI itu sebenarnya mudah. Kenapa Kak Ayu bilang mudah? Karena tadi itu ada soal-soal yang kita nggak perlu baca soalnya. Baca aja jawabannya, pilihan jawabannya. Ya, jadi itu dia. Kemudian ada 60 soal 50 menit, bentuk tesnya ada structure, error, sama reading. Nah, ini buktinya ya, soal yang Kak bilang tuh cukup lihat pilihan jawabannya aja, nggak perlu baca soalnya. Jadi itu bisa menghemat waktu teman-teman tadi dengan waktu 50 menit kan. Bisa bagaimana memanagenya. Ini contohnya nih soal yang D3 nih ya, TB 2018. Soal nomor 16 deh misalnya nih, 16. Begitu teman-teman lihat pilihannya fokus in, fokus add, fokus on, off, fokus on. Itu teman-teman nggak perlu baca soalnya, tapi langsung lihat kuncinya aja. Karena yang ada kan cuma ada fokus on gitu. Jadi jawablah langsung D. Terus juga soal nomor 15. Nggak perlu lihat soalnya, nih lihat dulu kuncinya gitu, jawab pilihan jawabannya. Di sini yang nggak ada will has gitu. Kalau teman-teman belajar kan, berarti JD aja udah kita hilangkan, tinggal will have, dan harus setelah will have itu verb 3. N bukan verb 3, berarti jawabannya C, will have and did. Jadi itu dia ada memang cara-caranya gitu. Tahap-tahap kita menjawab soal. Tadi yang Kak Yuda bilang ya, nanti untuk terutama yang soalnya structure dan written itu kan yang pilihan ganda ya, maka lihat dulu opsi jawabannya. Kalau nggak ada, kan lihat aja ya, nggak usah, jangan sampai bacanya serius banget. Jadi dilihat dulu, kemudian kalau nggak ada di opsinya, baru lihat di sebelum dan sesudah titik-titik. Kata-katanya apa di situ. Nggak ketemu juga nih, baru lihat baca soalnya dari awal sampai akhir. Karena nanti ada soalnya panjang-panjang soalnya, padahal yang ditanya kayak tadi misalnya. Opsinya, jawabannya tinggal kita lihat di opsinya aja. Terus nanti ada soal-soal tertentu teman-teman bisa cek nih, ini masuk ke materi apa ya?
Misalnya nih, contohnya nih ya, ini memang KAI bukan soal ngarang-ngarang buat sendiri, emang dari soal SPMB D4 nih tahun 2018 juga. Ini soal nomor 20-nya, teman-teman kan bisa lihat nih, pilih opsi, kayaknya di opsi has B, nggak ada ya D ini has B gitu, udah ini bisa dicoret. Berarti tinggal antara C, B, sama A nih, lihat soalnya. Titik-titik, cheaper, wah ini apa ya? Nah ini baru kita perlu baca soal seluruhnya. Terus kita lihat koma, I will have gone on a holiday. Teman-teman lihat nih, lihat pilihannya, lihat soalnya. Wah ini masuk materi mana ya kira? Oh ini kan masuk conditional sentence. Ya, biasanya yang ada if ya. Tapi namanya soal kan nggak semudah itu ya. Jadi dia gabungkan nih materi conditional sentence sama eliminasi gitu. If-nya dihilangkan. Maka kalau if-nya dihilangkan, jadinya had-nya ke depan. Maka jawabannya adalah ini had the ticket price been cheaper. I will have gone a holiday. Kalau tiketnya lebih murah, dia akan sudah liburan. Kemudian untuk yang soal error juga gitu, ada soal-soal error yang istilahnya kita bisa menghemat waktu kita dengan hanya lihat opsi jawabannya aja. Gitu. Terus selain itu kalau belum bisa juga lihat dari opsi, bakal lihat sebelum dan sesudah kata-kata sebelum dan sesudah yang digarisbawahi gitu atau yang pilihannya. Ya dua kata sebelumnya nggak nemu juga baru baca soal dari awal sampai akhir. Kadang-kadang masih ragu juga nih baru di terakhir artikan gitu. Tapi untuk soal error ini seringkali itu ada soal-soal kayak kategorinya confusion words gitu. Soal-soal kata-kata yang sering membingungkan. Misalnya kayak other, another, the others, kemudian ada lie, lay, lies, let, mirip-mirip ya, tapi artinya ternyata beda dan penggunaannya juga beda. Further, further, jadi itu termasuk nanti teman-teman harus baca juga yang kayak confusion word itu. Nah ini contohnya nih juga soal SPMBD 4. Ini teman-teman baca dulu nih pilihannya takes off to help themselves sama others. Teman-teman lihat other di akhir, kata tidak diikuti kata benda gitu, noun. Harusnya kan nggak boleh nih. Harusnya ini others kalau di akhir ya. Maka teman-teman bisa langsung pilih other gitu, tanpa perlu baca dari before the airplane bla 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 gitu. Jadi bisa sangat menghemat waktu teman-teman dan yakin aja gitu. Ini jawabannya berarti yang other memang itu. Jadi kadang-kadang ada juga nih teman-teman yang kaku, Kak, kayaknya nggak enak Kak kalau nggak baca soal, kayak kurang afdol gitu, kayaknya biar lebih yakin nih. Padahal kita itu waktunya terbatas dan itulah bagaimana kita bisa seefektif mungkin gitu. Maka kita harus tadi tuh fleksibel ya dalam menghadapi permasalahan dan soal-soal ini. Kemudian juga untuk reading. Nah, reading ini tipsnya adalah baca soalnya dulu, pahami soal-soalnya, baru lanjut baca teks readingnya. Jadi jangan baca dulu teksnya, baru ke soal, tapi baca soalnya dulu, kalau bisa lihat sekilas juga pilihan jawabannya, baru nanti lanjut baca teks reading. Kalau bisa bacanya sekali aja, dari awal, kalau bisa, tapi kalau nggak bisa paling maksimal 2 kali atau 3 kali, karena kan waktu juga ya. Nanti takutnya nggak selesai di reading yang berikutnya. Jadi ini tips dari Kak Ayu untuk reading itu seperti itu. Nah, reading ini teman-teman harus yakini dulu, believe begitu bahwa jawabannya itu sebenarnya sudah ada di teks. Tinggal kita bisa nggak menemukannya. Kecuali nanti soal-soal yang sifatnya meaning. Nah, kalau untuk soal meaning, refers to meaning ya, memang ini lebih mirip artinya kemana, itu memang mau nggak mau kita harus punya banyak perbendaharaan kata, vocabulary-nya. Itu dia. Jadi untuk persiapan fokus saja dulu di tahap ini yaitu TPA sama TBI. Untuk tes psikotesnya gimana Kak? Apakah perlu dari sekarang juga? Kalau menurut Kayu kemarin tuh nggak seperti itu ya. Jadi fokus saja TPA TBI-nya dulu. Setelah udah nanti selesai ujian, baru lanjut persiapan psikotes. Karena sebenarnya psikotes ini lebih mudah dari sisi ujiannya. Tapi juga butuh persiapan. Gitu. Karena kita harus latihan nanti. Jadi untuk psikotes itu kurang lebih nanti ada 4 tes ya. Jadi yang pertama kita kayak disuruh isi biodata.
biodata, terus isi SWOT kita juga, terus macam-macam lah, namanya juga biodata. Kemudian kedua ada tes kepribadian. Jadi itu banyak alat-alat tes kepribadian ya, yang jadi nanti bisa macam-macam gitu, dan teman-teman harus latihan juga dengan berbagai tes kemungkinan. Kemudian ketiga nanti ada gambar, disuruh gambar orang, pohon, terus juga kayak warteg gitu udah dikasih pola, tinggal meneruskan gambarnya. Terus yang keempat ada tes Pauli atau tes koran ya, yang kita tuh dikasih kertas yang kertas besar dan ada angka-angkanya, kita harus hitung berapa jumlahnya. Nah, untuk tes kepribadian ini 02 ini sepertinya kami juga kaget karena yang kayak tadi Mas Bima bilang, kami udah belajar soal-soal tahun sebelumnya nih, psikotes ada PAPI-Kostik, DISC, EPPS ini, CFIT. Tapi pas ujian yang keluarnya ternyata yang model tes baru gitu, YSF sama 16 PF. Jadi kami sarankan nanti ya kalau udah teman-teman selesai ini, selesai tes ujian TPA TBI, lanjut persiapan cari berbagai macam tools tes-tes kepribadian, tes-tes psikotes gitu. Jadi dipelajari aja. Gitu ya. Nah, nanti untuk media pembelajaran tadi juga ada di-share sama Mas Bima ya, link-link materi belajarnya juga ini ada tambahan dari Kayu mungkin bisa melengkapi. Kemudian kalau teman-teman merasa, Kak, aku modal tipe belajarnya nih harus ada yang ngajarin, mentor gitu. Nah, kenapa enggak ikut aja, ini salah satu bimbel juga, ini nggak ada pesan sponsor atau promosi, karena ini memang Kayu ikut nih. Waktu tahun pertama itu karena kurang persiapan, jadi nggak ada ikut apa-apa, jadi malah yang 2019 tuh karena benar-benar persiapan, jadi akhirnya juga merasa butuh, ikut juga lah bimbel alumni ini, dan sangat membantu juga. Kemudian juga kalau teman-teman yang di Medan sekitarnya tuh ada juga kayak bimbel Askiastan, kayak juga sempat bimbel itu karena apa ya? Karena kita perlu juga gitu, apa kalau memang teman-teman merasa perlu gitu. Tapi kalau ada yang bisa belajar sendiri, kenapa enggak gitu? Ya nggak apa-apa. Yang penting banyak berlatih soal-soal. Kemudian untuk media, kalau bisa nih punya nih buku WSM STAN gitu yang sudah ada pembahasannya. Walaupun sekarang kan juga banyak tadi media link-link tadi, tapi kan kalau buku kita lebih terlatih menulis, karena kita coret-coret kan nanti juga waktu ujian. Kemudian terus untuk buku TOEFL ini bagus nih ya dari Cliffs ini, karena soal-soal STAN itu yang terutama yang error ya, kalau teman-teman yang mungkin masih lemah di errornya, soal-soal error ini bagus banget nih di Cliff ini. Jadi emang kita benar-benar banyak nih contoh-contoh kayak soal error tuh bagus di sini. Terus juga bisa dari pembelajaran media YouTube lainnya ya, kalau teman-teman yang sukanya mendengarkan audio, itu dia. Nah ini udah terakhir ya, kuncinya adalah the pessimist sees difficulty in every opportunity, and the optimist sees the opportunity in every difficulty. Jadi kalau teman-teman ini bisa memilih untuk melihat kesempatan di setiap kesulitan, entah itu sulit membagi waktunya, sulit belajarnya, maka lihatlah kesempatan apa yang teman-teman bisa lakukan hari ini. Gitu. Jadi ingat kata Gojek, pasti ada jalan. Nah, jadi itu dia kalau dari sharing hari ini dari Kayu, nanti kita bisa lanjut tanya jawabnya seperti apa. Terima kasih banyak, saya kembalikan ke MC Mas.